Shalom. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Hahaha. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap beribadah sekolah minggu? Ayo kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di hati kita. Ayo semuanya kita bernyanyi. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi yuk, Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari sampai pada masuknya. Adik-adik semangat ya memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, pasti udah siap nih mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dulu ya. Baca kitab suci. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, berikan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah disuruh sama mama sama papa pergi ke gereja, tetapi kan ke gereja malah pergi ke rumah teman lain? Ayo, siapa? Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang yang disuruh oleh Tuhan pergi ke suatu tempat, tetapi dia tidak mau, malah pergi ke tempat yang lain. Nah, siapa ya? Adik-adik sudah siap mendengar siapa ya nama bapak ini? Nah, yaitu nama bapak ini adalah Nabi Yunus. Adik-adik, pada saat itu Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tetapi Yunus menolak. Dia tidak mau pergi ke kota Niniwe. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe? Karena orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang jahat. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya mereka bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Yunus tidak mau, dia menolak. Dia malah pergi ke tempat yang lain. Nah, Yunus pergi ke Tarsis. Pada saat itu ketika dia pergi ke Tarsis, Yunus naik kapal dan ia mencoba lari dari Tuhan. Dia lari dari Tuhan, dari perintah Tuhan. Tapi Tuhan tahu di mana Yunus berada. Ketika ia pergi ke Tarsis, Yunus ini dia naik kapal. Nah, ketika dia ada di dalam kapal, maka Tuhan mengirimkan badai yang dahsyat. Tuhan mengirimkan angin ribut, sehingga pada saat itu Yunus terlempar dari kapal dan kapal itu pun jatuh dan badai pun mulai reda dan laut pun kembali tenang. Sehingga adik-adik, apa yang terjadi? Karena Yunus ini sudah
terlempar dari kapal, maka Yunus tidak tampak. Dia ada di mana ya? Ternyata Yunus ini sudah ditelan ikan besar. Sudah ditelan ikan besar. Kenapa? Karena Yunus tidak mau taat. Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi Yunus malah pergi ke tempat yang lain, yaitu ke Tarsis. Nah, Yunus berada di perut ikan besar ini selama 3 hari 3 malam. Ya, ternyata Yunus di perut ikan besar lama juga ya. 3 hari 3 malam lamanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dia ada di perut ikan besar? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Dia sadar bahwa apa yang ia lakukan salah. Dan setelah itu adik-adik, ketika ia berdoa kepada Tuhan dan karena Tuhan mengasihi Yunus, maka Tuhan pun membebaskan Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus ini keluar dari perut ikan besar. Adik-adik, Tuhan mengasihi Nabi Yunus. Bukan hanya Nabi Yunus yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi orang-orang Niniwe, walaupun mereka jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, supaya mereka bisa berbalik kepada Tuhan, supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus selamat. Ia tidak mati di dalam perut ikan. Dan juga Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe, walaupun mereka berdosa, walaupun mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan mengasihi mereka. Nah, adik-adik, sehingga ketika Nabi Yunus ini pun keluar dari perut ikan, maka ketika Tuhan memberikan dia perintah lagi untuk pergi ke kota Niniwe, maka Yunus ini pun melakukan perintah Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe dan memberitahu agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang Niniwe ini pun takut kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, apa yang menjadi pelajaran untuk kita adalah karena Tuhan mengasihi Yunus dan orang-orang Niniwe, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus mengasihi. Apa adik-adik? Mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tuhan tidak hanya mengasihi Nabi Yunus dan orang-orang Niniwe, tapi Tuhan juga mengasihi kita. Jadi adik-adik harus belajar untuk mengasihi sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana sih mengasihi, Kak? Nah, mengasihi itu kalau ada teman yang lagi kesusahan, maka kita harus membantu, menolong. Nah, contoh yang lain lagi, kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, maka kita harus memberi tahu, kita menegur dia supaya dia tahu apa yang ia lakukan itu salah. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk mengasihi. Dan yang kedua adalah kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Itu melakukan perintah Tuhan adalah kita harus taat.
Kalau di sekolah minggu, kalau lagi dengar firman Tuhan, harus fokus, tidak boleh main-main. Kalau disuruh berdiri, harus berdiri. Kalau disuruh duduk, duduk. Itu namanya taat. Kalau di rumah, kalau disuruh sama papa mama untuk pergi ke sekolah minggu, disuruh pergi ke sekolah, harus mau melakukan. Tidak boleh menolak, tidak boleh membantah, harus mau taat. Oke adik-adik, kita harus mau melakukan perintah Tuhan. Sebagai ayat hafalan, yaitu di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi ya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, untuk mengakhiri cerita firman Tuhan, ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Lagu Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Allah mengasihinya, maka ia dibebaskan, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Allah mengasihinya, maka ia dibebaskan, pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Cuam cuam. Oke adik-adik harus menghafal ya ayat hafalan dan juga lagu Yunus di perut ikan. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak sekolah minggu agar kami tetap mengasihi dan juga kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.